Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Lima tad'una al-imana wa lam tu'minu. Kenapa kamu ngajak beriman? Belum beriman. Dia tidak yakin Allah Maha Kaya. Yang kerja di Taiwan dibayar, kerja di Jepang dibayar, kerja di Belanda dibayar, kerja kepada dibayar. Masa kerja sama Allah nggak ada yang bayar? Kalau begitu Allah dalam pikirannya miskin dong. Iya. Gitu. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani tidak ngomong asal ya. Benar. Memang begitu. Dan itu bukan sekarang saja, dari zaman dulu juga sama. Sejak abad ke-5 ini. Ya kan? Sekarang sudah 1400 tahun ya kan. Ini abad ke-5 nih. Abdul Qadir sudah memperhatikan perilaku masyarakat seperti itu. Al-imanu wal muqawim. Muqawim kehapus ya. Al-muqawimur rufat. Ya, rufat. Adalah memberikan perlawanan yang kokoh. Wasabiru tahta saklina. Dan dia membuat kita jadi sabar memikul beban kita. Iman tuh. Iman memberikan perlawanan. Iman membuat kita sabar memikul beban yang berat kita ini. Wal musari'u, iman juga sebagai pegulat, siap bertarung. Wal muqatil, sebagai serdadu juga, siap tempur. Al imanu wal mutakarrim bima indahu, dan iman itu loman ya fid dunya, di dunia. Al iman yatakarramu liwajillah. Iman itu ketika dermawan, murah hati adalah untuk Allah. Wal hawa yatakarramu liwajhi syaitan. Sedangkan hawa nafsu loman juga, dermawan juga hanya untuk setan. Wali aghradin nas, dan untuk tujuan-tujuan manusia, tujuan-tujuan sementara, bagi-bagi duit, beli biting. Begitu nggak jadi, diminta lagi duitnya. Man fatahu babul haqqi azza wa jalla qa'ada ala abwabil khalqi. Barang siapa yang terlewat, tidak bisa masuk pada pintu kebenaran Allah Subhanahu wa taala, dia akan duduk bersimpuh di hadapan pintu-pintu makhluk. Man dayya tariqal haqqi, barang siapa yang menyia-nyiakan jalan kebenaran azza wa jalla, wa dhalla anha, dan tersesat dari jalan Allah, qa'ada ala tariqal khalqi, dia ada di jalan manusia. Ya jadi manusia biasalah. Ya, penuh macam-macam. Man aradallahu bihi khairan, kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, aghlaqa abwabal khalqi, semua pintu makhluk ditutup untuk dia. Sampai dia menjerit baru memanggil nama Allah dengan tulus. Setelah tidak ada siapapun yang menolongnya. Jadi ya itu, ketika ditutup semuanya, Allah menghendaki supaya engkau hanya minta kepadaku saja. Begitu dia minta sana, tutupin semuanya. Ya. Fi wajhihi, di hadapan dia semuanya pintu tutup semuanya. Tidak ada seorang pun yang digerakkan hatinya untuk menolong orang itu. Wa qata'a ata'ahum anhu, dan semua pemberian orang lain tutup semuanya. Hatta yaruddahu bidzalika ilaihi, ya, sehingga dia mengembalikannya dengan demikian. Biqiyamihi,
minal ghadri ila syatti. Ya, sampai dia itu bisa kembali ya dari nilai-nilainya, dari harga yang berupa tipuan-tipuan al-ghadr tadi ila syatti, sampai ke pantai, sampai ke pinggir. Artinya sampai dia menyelesaikan persoalannya itu. Yuqimuhu min la syai ila syai. Kalau sudah sampai dia pantai tujuan, maksudnya nanti oleh Allah akan diberi sesuatu yang tadinya tidak ada apa-apa, ila syai'in, menjadi apa-apa. Yang dulunya tidak pernah dilihat orang, sekarang mulai dilihat orang. Yang dulunya tidak pernah dihargai orang, sekarang baru dimuliakan orang. Waihaka tafrahu biqu'udika indal ghuduwi fi syita. Koplok siraku, kamu merasa gembira duduk ya di pagi hari di musim hujan. An qaribin, sebentar lagi yaji'us saif, datanglah musim panas. Wa tanshafu al-ma'u alladhi 'indaka, akhirnya akan mengeringlah air yang ada padamu itu. Fatamutu makanaka alladhi 'inda syatti, akhirnya kamu akan mati di tempat kamu di pinggir pantai itu. Dodok ya, di musim dingin, banyak hujan, banyak salju. Nanti ketika tidak lama lagi datang musim panas, kering semua itu, habis. Ketiga maning meletak habis awal, kan gitu. Fa innahu fi sayfi yanqati'u ma'u, di musim panas air semuanya akan terputus, akan kekurangan air. Wa fi syita'i yazidu wa yaksuru, di musim penghujan banyak air dan bertambah banyak airnya. Kun ma'allahi azza wa jalla, takun ghaniyan azizan amiran muammiran dalilan. Selalulah engkau bersama Allah saja ya. Nanti engkau bakal menjadi kaya, menjadi mulia, menjadi pangeran, menjadi pemerintah, menjadi petunjuk, dan seterusnya dan seterusnya. Janganlah menanti di pantai karena kamu sekarang merasa lagi banyak air. Nanti datang saatnya kekeringan, kamu akan kehilangan segala-galanya. Ini maksudnya jangan mengandalkan kekayaan harta yang ada di tanganmu. Kering habis. Karena Melayu mah dia kaki. Itu arah tujuannya. Man istagna billah, barang siapa yang merasa kaya dengan Allah azza wa jalla, dia merasa kaya karena dia punya Allah. Bukan kaya karena merasa hartanya banyak, karena punya sawahnya luas, karena punya emasnya sekian kintal. Masih fakir. Orang kaya adalah orang yang merasakan hanya punya Allah saja, yang maha kaya. Ihtaja ilaihi kullu syai'in. Kalau kamu sudah merasa cukup hanya dengan Allah saja, yang kamu hormati Allah, yang kamu sanjung Allah, semuanya hanya mengandalkan Allah saja, maka nantinya ihtaja ilaihi kullu syai'. Semuanya akan datang kepadamu menyatakan butuh kepada kamu, akan datang minta tolong semua kepada kamu. Selama kamu masih bangga dengan uangmu akan menghinakan kamu, dihinakan oleh uangmu. Setelah kamu buang uang itu, biar Allah saja di hatiku,
uang datang menjerit, tolong gunakan aku. Ketika engkau sudah tidak membutuhkan apapun kepada Allah, maka semua apapun akan datang meminta tolong kepadaku, padamu itu. Tolong gunakanlah aku, pakailah aku. Belanjakanlah aku di jalan Tuhanmu. Paham? Ketika uang dihinakan, baru dia menjerit minta tolong. Selagi uang itu kamu sanjung-sanjung, dia selalu menghinakan kamu. Ngerti beli? Ngerti beli? Wahaza syai'un la yaji'u bitahalli wa tamanni. Ini semuanya kapan semua makhluk datang meminta tolong kepadamu. Ya, dulu kamu minta tolong ditolakin terus, dan setelah kamu hanya mengandalkan Allah, semua orang akan datang kepadamu meminta tolong semuanya. Tetapi ini terjadi bukan dengan cara ngelamun, ngayal-ngayal. Iya, tapi walakin bisyai'in, ada sesuatu yang pasti. Iya, wa qarra fis sudur, dan kokoh di dalam dadamu itu. Ada keyakinan di dalam hatimu itu. Sadaqahul amalu, dibuktikan dengan amal perbuatanmu. Sebab bagaimanapun apa yang kamu hadapi, kamu alami, itu adalah akibat dari amal perbuatanmu. Kejujuranmu, keyakinan kepada Allah dibuktikan dengan amalmu. Amal itu adalah bukti. Makanya termasuk sodako itu awalnya kata-katanya sitkun. Kenapa sodako? Karena sodako itu membuktikan kebenaranmu. Kalau kamunya tidak sodako, ya tidak ada bukti. Jadi kebenaran iman itu kan dibuktikan. Nah, bukti yang pasti itu kedermawanan. Bukan sholat, bukan. Sholat mah fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim walladzina hum yuruna. Semua yang kan hanya kepengen ditonton saja. Wa yamnaunal maun, dan enggak pernah nolong orang. Jadi jangan kira bahwa sholat itu sebagai bukti keimananmu, tidak. Kedermawanan. Sebab sholat itu hanya latihan, pembinaan sosial. Suruh disiplin waktu, disiplin tempat, sering bertemu dengan orang, menghilangkan rasa sombong, berkomunikasi intensif dengan masyarakatnya, sehari ketemu 5 kali, seminggu sekali rapat mingguan, membahas persoalan yang ada di desa masing-masing. Itu ada laporan mingguan tiap hari. Apa tuh? Hari Jumat. Barang nih kene belum nganggo bahasa Arab, belum nganggo bahasa Jawa, kudu bahasa Arab. Si rapat apa pun. Ya itulah. Ya karena khotbah nganggo bahasa Arab ya, imammu mengantuk kabeh. Sebabnya apa? Khotibnya gak beli paham kan.